Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Kaya akan nikel, batu bara, tembaga, emas, gas alam, dan keanekaragaman hayati. Letaknya berada di jalur perdagangan internasional yang strategis. Namun pertanyaannya, mengapa Indonesia masih terus berupaya mengejar status negara maju? Apa saja tantangan yang dihadapi? Dan apa yang perlu dilakukan agar potensi besar ini benar-benar terwujud? Saya mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang selalu mengganjal. Mengapa, setelah puluhan tahun merdeka dan berlimpah sumber daya, Indonesia masih sulit mencapai status negara maju? Saat saya menelusuri jejak sejarah, saya melihat warisan kolonial yang tidak sekadar soal politik, tapi juga soal infrastruktur yang dibangun untuk mengekspor komoditas, bukan menyatukan pembangunan nasional. Geografi kita yang besar dan terfragmentasi menambah kompleksitas. Ribuan pulau bukan hanya indah di peta, tetapi juga menuntut biaya logistik dan investasi yang jauh berbeda dengan negara berdaratan tunggal. Ditambah lagi, perkembangan ekonomi kita sering terjebak pada siklus eksploitasi sumber daya primer yang menghasilkan pertumbuhan tanpa transformasi produktivitas massal. Dalam pengalaman saya mewawancarai pelaku usaha dan akademisi, ada satu tema berulang, potensi besar, tetapi sistem yang belum mampu mengubah potensi menjadi kapasitas institusional dan teknologi. Kesenjangan antara pusat dan daerah terasa nyata, dan itu bukan sekadar statistik. Itu adalah cerita keluarga, usaha kecil, dan sekolah yang berharap lebih banyak akses dan peluang. Di bagian awal perjalanan ini saya ingin menempatkan fondasi pemahaman itu, kemajuan bukan hanya soal angka PDB, melainkan kemampuan sebuah negara memobilisasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan. Ketika saya membahas soal pemerintahan dan institusi, saya sering diingatkan bahwa pembangunan modern membutuhkan aturan main yang jelas dan konsisten. Saya melihat birokrasi yang masih rumit, proses perizinan yang panjang, dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah yang menghambat investasi dan inovasi. Korupsi bukan hanya fenomena moral, ia adalah pajak tambahan yang meruntuhkan kepercayaan dan menggerus anggaran untuk pelayanan publik. Dari pengalaman saya membaca laporan dan berdialog dengan aktivis reformasi kelembagaan kadang berjalan lambat karena kepentingan politik jangka pendek yang mengalahkan visi jangka panjang. Kebijakan yang berubah-ubah membuat pelaku ekonomi ragu untuk berinvestasi dalam kapasitas jangka panjang. Namun bukan berarti tidak ada kemajuan. Ada upaya digitalisasi layanan publik, desentralisasi yang memberi ruang bagi inovasi lokal, dan civil society yang semakin vokal. Saya percaya kunci transformatifnya adalah memperkuat transparansi, menimbulkan insentif yang benar bagi birokrat dan pebisnis, serta membangun institusionalisasi yang tahan terhadap perubahan politik. Tanpa itu, setiap kebijakan besar akan selalu tergelincir sebelum menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Infrastruktur selalu muncul sebagai kata kunci dalam setiap diskusi saya tentang hambatan kemajuan. Jaringan transportasi yang belum rata, pelabuhan yang belum optimal, dan konektivitas digital yang masih tersisa jurang antara kota besar dan desa menjadi hambatan nyata. Saya berbicara dengan sopir truk yang menghabiskan waktu hari demi hari untuk mengantar barang antar pulau, dan dengan pelajar di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan panjang demi akses internet. Investasi infrastruktur fisik dan digital tidak hanya soal membangun jalan atau menara BTS, tapi soal bagaimana konektivitas itu menurunkan biaya produksi, memperluas pasar, dan membuka akses pendidikan serta layanan kesehatan. Tantangan anggaran, tata ruang yang rumit, serta kemampuan teknis di daerah sering membuat proyek berlangsung lama. Namun ada juga cerita sukses yang menginspirasi, jalur tol baru yang memangkas waktu logistik, pelabuhan yang meningkatkan ekspor daerah, serta proyek listrik dan energi terbarukan yang mulai menjangkau komunitas terpencil. Dalam pengamatan saya, prioritas dan koordinasi antar kementerian serta komitmen pembiayaan jangka panjang adalah syarat mutlak agar infrastruktur benar-benar menciptakan efek pengganda bagi pertumbuhan inklusif. Jika saya menengok sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, saya menyadari ini adalah investasi paling fundamental yang kerap dipandang sebelah mata. Kualitas pendidikan dasar dan menengah yang belum rata menghasilkan generasi muda dengan keterampilan yang bervariasi, sementara tuntutan ekonomi global menuntut kompetensi teknologi, berpikir kritis, dan adaptabilitas. Dari pengalaman pelatihan yang saya saksikan, banyak program vokasi yang berhasil ketika dirancang berdasarkan kebutuhan industri lokal,
tetapi skalanya masih kecil. Masalah lain yang sering saya temui adalah kesenjangan antara kurikulum formal dan kebutuhan pasar kerja. Lulusan sering perlu pelatihan tambahan sebelum produktif. Selain itu, isu kesehatan ibu dan anak, stunting, dan gizi memiliki efek jangka panjang pada kapasitas belajar anak-anak, sesuatu yang mengurangi produktivitas generasi berikutnya. Reformasi pendidikan harus berangkat dari akar, memperkuat guru, memperluas akses pendidikan anak usia dini, mengintegrasikan keterampilan teknis dan kewirausahaan, serta memastikan pembiayaan pendidikan sampai ke satuan pendidikan yang paling membutuhkan. Saya optimis karena banyak inisiatif lokal dan mitra swasta yang menunjukkan bahwa perubahan nyata bisa terjadi bila ada kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, sekolah, dan dunia usaha. Berbicara soal struktur ekonomi, saya sering mengamati ketergantungan historis pada komoditas primer yang membuat pertumbuhan rentan terhadap fluktuasi harga global. Peralihan menuju industri manufaktur bernilai tambah dan layanan bernilai tinggi memerlukan kebijakan industri yang visioner, investasi teknologi, serta ekosistem riset dan inovasi yang kuat. Dari dialog dengan pelaku UMKM, saya memahami bahwa banyak usaha yang ingin naik kelas, tapi terkendala akses modal, pasar, dan teknologi. Selain itu, kebijakan perdagangan dan regulasi yang tidak konsisten kadang merugikan pelaku usaha skala menengah yang menjadi jembatan penting dalam rantai nilai. Investasi asing memang penting, tetapi yang lebih menentukan adalah kemampuan kita membangun rantai pasok lokal, memperkuat linkages antara perusahaan besar dan usaha mikro, serta mendorong inovasi lokal yang relevan dengan konteks Indonesia. Saya percaya transformasi ekonomi juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan yang tidak memikirkan keberlanjutan akan mengikis modal alam yang kita miliki. Pendekatan industrial policy yang inklusif, dukungan riset dan insentif untuk teknologi hijau bisa menjadi jalan untuk keluar dari jebakan ketergantungan komoditas. Akhirnya, ketika saya menutup narasi ini, saya ingin menegaskan bahwa kesulitan menjadi negara maju bukanlah takdir yang niscaya, melainkan kumpulan pilihan kebijakan, investasi jangka panjang, dan konsistensi institusional. Reformasi menyeluruh yang menggabungkan pendidikan, infrastruktur, tata kelola publik, dan strategi ekonomi adalah peta jalan yang mungkin, tetapi memerlukan pemimpin yang berani memprioritaskan masa depan di atas kepentingan sesaat. Saya melihat tanda-tanda harapan, generasi muda yang kreatif, pelaku usaha yang adaptif, dan komunitas yang semakin sadar akan pentingnya tata kelola baik. Perubahan tidak akan instan, namun dengan langkah-langkah konkret, memperbaiki kualitas lembaga, mendorong investasi produktif, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta menjaga lingkungan, kita bisa mempercepat prosesnya. Saya percaya peran setiap warga, pemimpin lokal, dan sektor swasta penting dalam babak selanjutnya. Jika kita terus belajar dari kegagalan sekaligus menskalakan keberhasilan, jalan menuju status negara maju bukanlah impian mustahil, melainkan tujuan yang bisa dicapai dengan ketekunan dan kolaborasi. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.